belajar metode halakoh di Masjidil Haram. Kemudian juga tercatat sebagai salah satu ulama besar yang menjadi pengajar di Madrasah Saulatiyah. Jadi Madrasah Saulatiyah merupakan salah satu madrasah yang sangat populer yang melahirkan banyak sekali ulama-ulama dari tanah Jawi. 88, jadi dalam konteks kebangsaan, Abah Falak juga hadir ikut memberikan kontribusi terhadap perjalanan negeri ini. Salah satunya di pemberontakan petani Banten di Cilegon pada tahun 1888. Selain daripada Syekh Asnawi Caringin Banten, kemudian Syekh Abdul Karim dan Kiai Haji Bagus Wasid dan beberapa ulama besar di Banten yang lain, Abah Falak juga terlibat dalam pemberontakan petani tersebut. Baik, Abah Falak dalam perjalanan hidup beliau, selain banyak peneliti, kemudian para murid, termasuk di kalangan keluarga, menceritakan atau menjelaskan tentang kiprah-kiprah beliau pada level kebangsaan, kemudian level keindonesiaan, kemudian dalam kiprah keilmuan, baik menjadi pengajar di Mekah dan juga mendirikan pesantren yang tercatat sebagai salah satu pesantren tua di Jawa Barat khususnya, dan bahkan menjadi salah satu ulama paling sepuh di Indonesia di usia 130 tahun. Muridnya juga tersebar di banyak daerah, beberapa diantaranya Tuan Guru Zainuddin Lombok, pendiri Nahdlatul Wathon, kemudian Guru Sekumpul, Matapura, dan Abuya Armin, Mursyid Thoriqah, dan seterusnya. Ada narasi kecil, saya kira ini juga menarik. Ini juga kisah-kisah ini diperoleh dari masyarakat sekitar di Pagentongan tentu saja, dan dari murid-muridnya. Jadi Abah Falak selama hidup beliau, beberapa santri, bahkan informasinya cukup banyak yang diberangkatkan haji dengan biaya Abah Falak. Yang kedua, Abah Falak juga mempunyai dapur umum. Jadi dapur umum yang menyiapkan makanan, kemudian masakan yang tidak hanya diakses atau dinikmati oleh kalangan keluarga, tapi juga oleh kalangan jemaah yang hadir ke Pagentongan untuk sowan kepada beliau. Selain itu juga Abah Falak memiliki garapan sawah yang sawahnya itu digarap oleh para santri, dan banyak kisah-kisah serupa yang menurut kami ini adalah narasi kecil tetapi juga manfaatnya juga sangat besar, sangat luas. Ini soal bagaimana seorang kiai memanifestasikan konsepsi ibadah sosialnya dalam lingkup terkecil dan lingkup terluas melampaui teritorial tempat pesantren Pagentongan itu ada dan berdiri. Saya kira ini mengajarkan soal kedermawanan, soal kebaikan terhadap kebaikan sosial. Kebaikan sosial ini juga memiliki dampak terhadap publik, dan oleh karena itu saya kira narasi-narasi kecil ini juga menarik untuk diangkat dalam kisah-kisah tentang Abah Falak. Yang kedua, narasi-narasi kecil yang menurut kami juga menarik itu salah satunya adalah Abah Falak, ulama yang sangat masyhur tetapi memilih pola hidup yang sangat sederhana. Jadi ini juga satu catatan menarik, kesederhanaan Abah Falak. Padahal dalam kiprahnya kemudian beliau
banyak sekali dikunjungi oleh tokoh-tokoh lintas kalangan, tetapi tidak mengubah pola kemudian cara hidup, termasuk para habaib yang host, para habaib sepuh, Habib Umar Alatos, kemudian Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, kemudian Habib Ali Bungur, Habib Soleh Tanggul, Habib Empang, dan seterusnya juga datang bersilaturahim ke Abah Falak, termasuk Abah Falak kemudian melakukan silaturahmi balasan. Ini soal mengenai hal ini, saya kira ini narasi terkesan kecil tapi manfaatnya sangat besar sekali. Saya kira Islam mengajarkan soal silaturahim itu sudah sangat jelas. Islam mengajarkan soal kedermawanan itu juga sangat jelas. Saya kira ini bentuk bentuk manifestasi perilaku berislam atau perilaku Muslim, khususnya dalam hal ini adalah perilaku seorang kiai. Kemudian Abah Falak dikenal dengan tutur kata yang sangat lembut. Beliau berperawakan kecil. Orang ketika datang ke Abah Falak itu justru bukan beda dengan kepada putranya Abah Aceng, orang segan, tapi ke Abah Falak orang ingin datang. Kemudian bahkan beberapa muridnya yang pernah saya datangi rindu terhadap gurunya. Saya kira itu juga tercermin dari sikap-sikap Abah Falak yang sangat lembut. Padahal beliau Allah memberikan banyak sekali kelebihan, dan itu bukan pengakuan dari kami, bukan pernyataan dari kami selaku zuriyah, tapi kami peroleh dari catatan para peneliti, kemudian dari kisah-kisah yang dituturkan oleh para muridnya. Salah satu buku rujukan kami itu adalah buku penelitian dari Profesor Dawam Raharjo, kemudian Profesor Nurholis Majid, dan seterusnya. Itu justru kami memperoleh kisah yang beberapa kami tidak ketahui, tapi kami bisa tahu dari buku Nurholis Majid, kemudian dari buku Profesor Zamak Sari Dovir, dan ada banyak buku-buku yang lain. Saya kira itu narasi-narasi kecil yang penting untuk dirawat. Semoga ini menjadi teladan khususnya bagi kami, dan lebih luas lagi saya kira masyarakat Kota Bogor, terutama masyarakat yang ada di sekitar Pagentongan, tentu saja masyarakat di Kelurahan Loji, tempat di mana Pagentongan itu menjadi bagian dari wilayah administratif Kelurahan Loji. Saya kira itu.